Setiap negara pasti memiliki bangunan bersejarah atau tempat wisata yang jadi favorit para wisatawan. Tapi, di antara bangunan atau tempat untuk liburan ini, ternyata nggak sedikit yang menyimpan misteri atau cerita kelam di masa lalu. Meski menjadi salah satu tempat yang dikenal menakutkan, tapi tempat wisata ini justru nggak pernah sepi dan selalu didatangi wisatawan atau orang yang pengen uji nyali. Di Pulau Honshu, Jepang, tepatnya di Kansai, Prefektur Kyoto, ada sebuah terowongan tua bernama Kiyotaki yang dijuluki sebagai terowongan pembawa kesialan. Punya panjang 444 meter, terowongan yang dibuat pada 1927 ini kabarnya dibangun dengan tumbal manusia. Dari cerita masyarakat setempat, kala itu budak-budak miskin dipaksa membangun terowongan tanpa henti. Alhasil, banyak di antara mereka meninggal entah karena kecelakaan ataupun kelaparan. Awalnya, terowongan ini ramai digunakan para pengendara. Tapi, seiring berjalannya waktu, terowongan mulai ditinggalkan setelah banyaknya kisah dari para pengendara yang melihat berbagai sosok menyeramkan. Mereka percaya sosok-sosok ini adalah para pekerja yang tewas mengenaskan dan dikubur seadanya di dalam terowongan. Nggak cuma itu sob, warga Pulau Honshu juga percaya kalau di dalam terowongan Kiyotaki ada sebuah cermin misterius. Konon, kalau seseorang kebetulan melihat cermin dan menatapnya, maka ia akan mati dengan cara yang mengerikan. Dengan kengeriannya yang sudah melegenda ini, ternyata Kiyotaki tetap jadi tempat yang dikunjungi orang-orang. Mereka dengan sengaja ingin uji nyali atau pengen merasakan sensasi mengerikan yang ada di terowongan ini. Tempat ngeri yang malah ramai dikunjungi selanjutnya adalah North Brother Island di Amerika Serikat. Pulau yang berlokasi tidak jauh dari kota New York ini punya sejarah panjang yang kemudian memunculkan label sebagai Pulau Angker. Dulu sempat ada rumor kalau ada orang yang berani menginjakan kaki di pulau ini, maka bisa mendapatkan serangan dari ratusan roh jahat penghuni pulau. Menurut sejarahnya, pulau ini telah dihuni sejak tahun 1885. Tapi bukan oleh warga biasa loh sob, pulau ini ternyata dihuni oleh orang-orang yang punya penyakit menular mematikan. Mereka diisolasi di pulau supaya nggak menulari penduduk lainnya. Karena inilah ada bangunan yang didirikan sebagai fasilitas pusat isolasi penyakit mematikan seperti TBC, cacar hingga polio. Tapi pada zaman dulu banyak orang yang meninggal dunia saat menjalani proses karantina. Nggak cuma itu sob, pulau ini juga jadi saksi dari tragedi mematikan saat sebuah kapal uap terbakar hebat. Dalam kejadian ini, 1.000 orang dinyatakan meninggal karena tenggelam maupun terbakar hidup-hidup. Wajar, aura angker dan ngeri sangat terasa saat berada di pulau ini. Dan meski ada larangan untuk orang datang, tetap saja ada orang-orang nekat yang sengaja pengen ngeliat langsung isi North Brother Island ini. Desa Chao Eng Ek di kota Phnom Penh adalah salah satu destinasi wisata bersejarah di Kamboja. Disebut sebagai Chao Eng Ek Genocidal Center, tempat ini jadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan paling kejam selama rezim Khmer Merah berkuasa di Kamboja. Di tempat inilah ditemukan 129 kuburan massal dan 8.985 jasad tanpa identitas yang merupakan korban kekejaman Khmer Merah. Dengan banyaknya korban, akhirnya tempat ini lebih dikenal dengan sebutan Killing Fields alias ladang pembantaian. Di kawasan ini juga berdiri pohon besar yang menyimpan cerita kelam. Dulunya, di bawah pohon ini, Khmer Merah mengeksekusi anak-anak dan bayi dengan cara-cara yang sadis, yakni dibenturkan kepalanya ke pohon demi menghemat peluru. Menurut para mantan anggota Khmer Merah yang masih hidup, pembunuhan anak-anak dan bayi ini diperintahkan oleh sang pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, supaya mereka nggak bisa membalas dendam atas kematian orang tuanya. Ngerinya, sampai sekarang, pengelola tempat ini mengaku masih sering menemukan tulang belulang ataupun pakaian para korban kekejaman Khmer Merah. Meski punya sejarah yang mengerikan, tempat ini selalu jadi tujuan wisata turis yang ingin mengetahui kekejaman Khmer Merah. Para pengunjung yang datang juga bakalan melihat banyak tali berbentuk gelang warna-warni tergantung di sana. Gelang ini adalah tanda duka cita dan doa dari para pengunjung
untuk para korban yang tewas, serta harapan agar tragedi kemanusiaan di era Khmer Merah tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Selain tempat ngeri yang dikunjungi tadi, kali ini ada tempat wisata yang dikunjungi karena punya pemandangan indah layaknya mutiara. Di mana saja ya? Mendengar kata pantai, yang terbayang pertama kali adalah hamparan pasir putih dan laut berwarna birunya. Tapi di Cina, justru ada sebuah pantai yang didominasi warna merah sehingga tempat ini disebut Red Beach. Terletak di tepi sungai Liaohe di kota Panjin Liaoning, pantai ini memerah bukan karena pasir atau air yang berwarna merah, tapi karena sejenis tumbuhan air bernama Suaeda salsa. Tumbuhan sejenis rumput laut berwarna merah ini adalah satu-satunya tumbuhan yang bisa hidup di pantai ini. Hal ini dikarenakan tanah di Red Beach punya pH atau tingkat keasaman yang tinggi. Tapi, dengan keunikannya inilah, Red Beach jadi tujuan favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pasirnya yang putih, halus, serta air sebening kristal membuat Jervis Bay sebagai spot favorit wisatawan untuk berenang sekaligus menyaksikan aksi lumba-lumba dan ikan paus yang sedang bermigrasi. Tapi tahu nggak sob, ternyata ada satu hal yang paling ditunggu para wisatawan di tempat wisata ini, yakni fenomena bioluminescence. Fenomena alam inilah yang membuat ombak di pantai Jervis Bay berkilau dengan cahaya berwarna biru layaknya sebuah pantai di dunia avatar. Fenomena bioluminescence terjadi karena ada pertumbuhan alga plankton dalam jumlah besar yang kemudian tersapu ombak dan bertumpuk di pantai. Inilah yang kemudian menghasilkan kilauan cahaya berwarna biru. Selama ini, pelangi yang melengkung indah memeluk bumi dikenal cuma muncul di langit saja. Tapi, selain di langit, pelangi juga ikut muncul di Fly Geyser Swamp. Fly Geyser sendiri adalah pancuran air panas dengan warna pelangi di tubuhnya. Sebagai hasil dari campur tangan manusia dan bukan fenomena alam, spot wisata ini merupakan bekas lokasi penggalian sumur untuk mengambil energi panas bumi. Tapi tak disangka, mineral panas menyembur keluar dari dalamnya. Mineral yang menumpuk di sekitar geyser pun mengendap dan menjadi gundukan pelangi yang sekarang kita lihat. Warna pelangi ini sendiri dihasilkan dari cahaya ganggang yang berkembang biak pada tubuh Fly Geyser. Keindahan bak kepingan surga ini makin bertambah dengan puluhan kolam kecil yang mengelilinginya. Tapi, di balik keindahannya, Fly Geyser ini berbahaya sob. Gundukan yang berada di Nevada, Amerika ini ternyata nggak boleh didekati karena air panas dan kandungan asamnya mematikan. Jadi, wisatawan hanya boleh ngeliat dari jauh aja sob. Sob, siapa sangka para dukun ternyata eksis pada pertandingan sepak bola dunia. Sekelas Lionel Messi aja pernah disantet loh sob, nggak nyangka kan? Simak kisah lengkapnya besok ya. Saksikan terus Spotlight setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi dan Spotlight akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu besok dan bye-bye.